warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Nurse Linda Andriani SKPNK. Saya bertugas di Stikes Piala Sakti Pariaman sebagai salah satu tenaga pengajar di Prodi Profesi Nurse. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video yang merupakan salah satu syarat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen di gelombang 1 tahun 2025 yang menjadi syarat sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi yang disingkat dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya tampilkan adalah dalam kesempatan ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Piala Sakti Pariaman, khususnya di program studi S1 Keperawatan yang merupakan sebagai salah satu keahlian yang saya miliki. Mata kuliah tersebut adalah keperawatan anak sehat dan sakit yang membahas pada proses tumbuh kembang pada anak dan proses kejiwaannya. Mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit ini terdiri dari 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktek, dan penempatannya ditempatkan di semester 4. Metode atau teknik pengajaran yang saya lakukan dengan menggunakan DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah ini yaitu keperawatan anak sehat dan sakit. Delivery adalah dengan cara menjelaskan materi yang disampaikan kepada mahasiswa tentang mata kuliah yang diajarkan dengan metode Discovery Learning, Problem Based Learning, Small Group Discussion, dan Simulation. Discovery Learning yaitu dengan pendekatan pembelajaran yang menekankan peran aktif mahasiswa dengan memberikan ilustrasi kasus sehingga mahasiswa mampu menemukan pengetahuan dan konsepnya. Sedangkan untuk Problem Based Learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang menuntut mahasiswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian ada Small Group Discussion, adalah mahasiswa dihadapkan pada suatu kasus yang biasa dibahas bersama. Selain pembelajaran teori dalam keperawatan anak sehat dan sakit ini, ada juga pembelajaran praktikum dengan menggunakan metode demonstrasi, di mana mahasiswa praktek di laboratorium sesuai dengan materi yang diajarkan sehingga mahasiswa dapat melakukan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Kemudian ada interaction. Interaction adalah di mana terjadinya interaksi antara tenaga pengajar dengan mahasiswa, ya, sehingga mahasiswa didorong untuk terlibat aktif dalam proses perkuliahan, ya, terlibat aktif terkait materi yang disampaikan oleh dosen, baik secara diskusi maupun secara perkuliahan. Dalam perkuliahan saya juga menggunakan WhatsApp grup untuk menyampaikan informasi, pengumuman, bahan ajar yang terkait dengan perkuliahan. Selain WhatsApp juga saya menggunakan Classroom, ya, di mana digunakan untuk mempermudah komunikasi, membagikan materi serta mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Assessment adalah suatu aspek evaluasi atau penilaian di mana saya sudah menginformasikan kepada mahasiswa terkait poin-poin penilaian yang dinilai pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit ini, agar mahasiswa bisa memenuhi syarat dari poin-poin tersebut agar mendapatkan nilai yang terbaik. Di mana poin-poin penilaiannya adalah kehadiran, ya. Di sini kehadiran penilaiannya adalah 5%, ya, dengan kehadiran minimal 75%. Kemudian ada pemahaman ini terkait dengan tugas individu itu 15%. Kemudian tugas kelompok yang tugas diberikan secara kelompok nanti adalah nilainya adalah 15%. Kemudian ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini dalam bentuk soal esai maupun pilihan ganda nanti dalam nilainya 25%, dan ujian akhir semester dalam bentuk pilihan ganda dan esai juga dalam 25% juga, ya. Kemudian penilaian yang terakhir adalah penilaian tentang soft skill, ya, yaitu tentang kreativitas dalam diskusi, membuat resume,
kedisiplinan pengumpulan tugas, presentasi, partisipasi di dalam kelas itu dinilai seluruhnya. Jadi mahasiswa sudah dijelaskan tentang poin-poin apa yang harus mereka miliki supaya mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik untuk keperawatan anak sehat dan sakit. Untuk deskripsi mata kuliah pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus kepada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan mulai lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatan yang baik yang bersifat mandiri dan maupun kolaboratif. Capaian pembelajaran dari mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit ini yaitu dimana bila mahasiswa nanti diberi kasus, mahasiswa mampu melakukan, yang pertama adalah melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sehat atau keluarga dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik, dan memperhatikan aspek budaya, menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Sedangkan capaian pembelajaran yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut, kronis, terminal, serta keluarga yang mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik, dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Kemudian, capaian pembelajaran yang ketiga, mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri, kolaborasi pada sehat ataupun sakit dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai dengan SOP, serta menerapkan prinsip atromaker, legal, dan etis. Kemudian yang capaian pembelajaran yang keempat, mahasiswa mampu nanti memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak ataupun keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang kelima, yaitu mahasiswa mampu nanti menjalankan fungsi advokasi bagi anak atau keluarga berbagai yang mengalami untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Pokok bahasan yang diajarkan pada mata kuliah ini yang pertama adalah konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga. Ya, nanti akan membahas konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga, apa sih anak itu dan bagaimana cara penanganan anaknya. Kemudian yang kedua adalah konsep tumbuh kembang anak, ya, konsep tumbuhnya anak, bagaimana cara mengukur pertumbuhan, pengukur pertumbuhan anak itu sesuai tidak dengan usianya, itu adalah diajarkan di pokok bahasan yang kedua. Yang ketiga adalah konsep perkembangan. Konsep perkembangan ini akan mengajarkan tentang bagaimana cara menilai tingkat perkembangan seorang anak. Ya, nanti akan diajarkan kepada mahasiswa cara mengukur tingkat perkembangan anak dengan cara DDST melalui Development Statement itu. Kemudian yang keempat, dengan konsep peran bermain dalam perkembangan dan konsep imunisasi. Ya, itu diajarkan gimana konsep mengimunisasi anak dengan cara melakukan dengan terapi bermainnya. Yang kelima, dengan konsep peran bermain dalam perkembangan dengan teknik komunikasi. Jadi nanti berkomunikasi, diajarkan juga cara berkomunikasi dengan anak, ya, dengan cara melakukan teknik bermain supaya anak itu tidak takut dengan seorang perawat. Yang keenam adalah melakukan pengkajian fisik dan perkembangan anak. Ya, nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik secara head to toe untuk anak yang secara normal seperti apa dan yang ada masalah seperti apa akan diajarkan di pokok bahasan yang keenam. Ya, termasuk nanti perkembangan anak itu. Kemudian asuhan yang terakhir yaitu tentang asuhan keperawatan kepada anak sehat sakit serta keluarga dengan mengembangkan pola pikir logis dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik.
itu adalah pokok bahasan yang ada di mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit. Ya, kemudian ada fungsi advokasi perawat dan intervensi keperawatan pada bayi anak yang meliputi pengkajian pada anak. Nanti akan ada intervensi apa yang dilakukan pada keperawatan pada anak. Nanti termasuk tadi nanti ada masalah pasien dengan stunting, ya nanti akan diajarkan intervensi keperawatan pada anak dengan teknik eating difficulties, method eating difficulties. Itu akan nanti ada materi tentang praktikum tentang itu untuk mengajari anak yang stunting. Untuk referensi yang digunakan dalam mata ajar ini, dalam mata kuliah keperawatan anak sehat sakit ini, referensi yang digunakan sudah terkait dengan pokok bahasan termasuk buku yang saya susun yang berjudul dengan kesehatan anak, yaitu tentang konsep dan penerapannya. Berikut adalah video mengajar yang saya buat pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit pertemuan ke-8 yang diajarkan dengan metode discovery learning dan dilakukan secara luring. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk belajar hari ini? Masih, Bu. Oke, kalau masih semangat, sebelum perkuliahan dimulai, saya minta untuk yang putar untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum belajar dimulai, kepercayaan masing-masing mulai. Oke, ya. Sebelum pembelajaran ini, saya ingin tanya dulu, bertanya dulu kepada saudara, ada yang bisa masuk hari ini? Ada. Siapa? Ya, dia berjalan ini dia sakit ya. Oke, nanti ibu kasih waktu untuk kalian mengerjakan. Ya, oke. Di perkuliahan kita ini sebelum masuk ke materi yang sekarang, ibu mau tanya dulu sama mahasiswa nih, masih ingat nggak materi apa yang ibu ajarkan ke pertemuan kemarin? Masih ingat, Bu. Apa itu? Ya, Pak, saya akan menjelaskan materi tentang Ibu ajarkan kemarin, yaitu tentang obesitas. Obesitas adalah kondisi kelebihan berat badan yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Penyebab obesitas yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, pola makan yang tidak seimbang, dan kurangnya aktivitas fisik. Oke, berarti masih ingat ya? Oke, sekarang kita masuk dengan materi baru ya. Seperti sebelumnya, materi ini sekarang tentang mahasiswa akan ibu kasih kasus dulu. Mahasiswa silakan diskusi dengan kasus itu. Ini kasusnya dengan masalah apa sih? Ya, masalahnya apa? Diagnosanya apa? Dan intervensinya apa yang dilakukan untuk pasien ini? Ya, mahasiswa bisa lakukan itu. Ibu kasih waktu nanti 30 menit. Setelah mahasiswa diskusi, kita baru akan bahas materi itu. Betul nggak mahasiswa yang diskusikan itu dengan kasus yang tersebut? Ya, oke. Kalau begitu, ibu putar ya, ibu tampilkan. Silakan mahasiswa berempat ya diskusi tentang ini. Ya, ada ya diskusi kasusnya? Silakan. Diskusi dengan kasus ini. Kasusnya dengan apa ini? Ya, ibu kasih waktu 30 menit. Ya. Oke, sudah selesai diskusi ya? Ibu mau minta nih, siapa ini masalahnya dengan kasus apa nih? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa dengan kasus apa? Apa masalahnya ini? Kalau berdasarkan hasil diskusinya apa masalahnya? Teman-teman untuk berarti ya ini stunting karena kasus stunting lebih banyak ya di masyarakat, makanya harus paham Oke, kita akan bahas kembali untuk iniannya ya. Oke, materi kita hari ini
Ya, jadi kalau ada pasien kalian yang dengan kasus stunting, kalian bisa menanganinya, menegakkan diagnosanya, menanganinya, dan melakukan kajian dengan pasien stunting. Itu rangkaian pembelajaran dalam program ini. Ya, oke, kita masuk ke materi ya. Oke, ini asuhan perawatan stunting yang ada pertumbuhan dan perkembangan anak. Kalau kalian tahu, ibu pengen tahu dulu nih. Kalau kalian secara pengetahuan kalian stunting itu apa sih? Anak yang tidak sesuai dengan umurnya. Oke, hampir betul ya. Itu udah benar sebenarnya. Oke, stunting apa? Oke, tadi Mas sudah menjawab ya, apanya hampir betul tadi yang dijawab mahasiswa. Kalau stunting pertumbuhan, ya lebih spesifiknya lagi adalah kondisi anak yang memiliki tinggi badannya nggak sesuai dengan usianya. Ya, usia itu ada usia 10 tahun berapa senti itu ada ukurannya, dia nggak sesuai dengan ukurannya. Ya, makanya orang yang stunting itu identik dengan anak kecil yang kecil, badannya kecil, mungil itu adalah anak cenderung mengalami kondisi stunting, seperti itu. Penyebabnya apa? Penyebab stunting itu yang paling utama adalah kurangnya asupan nutrisi. Ya, biasanya orang yang mengalami stunting, makanya orang yang mengalami stunting kebanyakan orang-orangnya kelas ekonomi ke bawah, ya karena dia nutrisinya benar-benar kurang sekali. Ya, pada anak dengan masa perkembangan ini, ya nutrisi itu penting banget buat mereka. Ya karena itu membantu tumbuh kembang dia. Mau tumbuh, kalau stunting ini kan berkaitan dengan tubuhnya, karena tinggi badan, ya perkembangan dia dengan otak dia berkaitan dengan nutrisi semuanya. Jadi nutrisi itu harus dijaga. Ya, jangan mudah ya, ada dikasih nutrisi, ya dikasih nutrisi, dikasih nasi sama sayur ada, ini juga ya. Tapi bahkan ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, dia seimbang semuanya. Ya, kemudian ada penyakit infeksi yang sering terjadi, banyak penyakit infeksinya. Ada infeksi pernapasan seperti dengan anak dengan bronkitis, pneumonia, itu adalah penyakit infeksi. Kemudian gejala stunting ada apa aja? Ada tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, itu gejala utama. Jadi kalau kalian mendapat nanti anak yang kayak gitu, ini kan kecil banget ya, umurnya udah berapa tahun bu? Umurnya 4 tahun, tapi kok kayak umur 2 tahun, berarti anak kita mungkin ada risiko stunting. Ya, kurangnya nafsu makan itu juga bisa menyebabkan risiko stunting karena dia nggak ada nutrisi yang dia makan. Ya, apa diagnosa keperawatan pada risiko stunting ini? Ya, diagnosa keperawatan yang utama adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Itu diagnosa yang terjadi pada pasien yang stunting. Pasti dia terjadi gangguan. Ya, karena asupan nutrisi kurang, ya dengan apa pertumbuhan dia akan mengalami keterlambatan. Jadi terganggu pertumbuhannya. Kalau pertumbuhan terganggu, otomatis perkembangannya juga terganggu. Ya, itu kalau mulai pertumbuhan kita bisa mengukur dengan tinggi badan sama berat badan bisa dari situ ya. Tapi kalau untuk perkembangan kita bisa pakai diator, jadi DST namanya itu yang untuk menilai perkembangan pada anak. Ya, kemudian asupan nutrisi. Ya, asupan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh itu adalah diagnosa yang kedua. Ya, karena orang yang dengan stunting ini biasanya mempunyai masalah dengan asupan nutrisinya. Ya, karena dia biasanya aktif malas makan atau makan dia tapi makannya sedikit dan ya. Atau dia ada juga makan tapi hanya nasi aja, nggak ada nutrisi yang lain ya, gitu. Kemudian resiko penyakit infeksi juga ya, karena penyakit infeksi tadi salah satu penyebab terjadinya risiko penyakit stunting. Tujuan perawatannya apa? Itu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar pertumbuhan anak sesuai usianya. Itu tujuan kita nanti, ya, untuk gimana cara kita meningkatkan dia misalnya nih ininya dan rendah ya, gimana cara meningkatkan nilai perkembangannya. Ada nanti ada terapi terbaru sebenarnya untuk meningkatkan stunting ini dengan terapi nature therapy di British Nature itu.
meningkatkan daya nafsu makan anak itu. Ya, itu nanti di praktek kalian akan diajarkan secara teknik diagnosis itu. Ya, itu ya. Kemudian meningkatkan pengetahuan orang tua tentang nutrisi yang tepat untuk anak. Itu juga, ya. Yang paling penting adalah pengetahuan orang tua dulu. Kalau anak itu butuh nutrisinya apa sih? Bukan makan aja, bukan nasi aja. Bukan ada orang tua yang makan nasi bersambal saja, nasi itu udah berada kenyang. Tapi nggak dilihat itu mencukupi nutrisinya buat anak apa tidak. Nah itu kita jelaskan bukunya. Ya, kemudian mengurangi resiko penyakit infeksi pada anak. Ya, itu juga kalau dia ada penyakit saluran pernapasan seperti bronkitis, pneumonia, itu diatasi dengan penyakit-penyakitnya atau pneumonia itu dengannya. Kemudian intervensinya, ya intervensinya adalah memberikan edukasi kepada orang tuanya. Edukasi memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tuanya, ya tentang nutrisi yang tepat untuk anaknya apa, supaya stunting ini bisa teratasi. Ya, membuat rencana makan yang seimbang untuk anak. Ya, dibuat juga rencana makan. Ada juga ya orang tua, ya anaknya kasih makan 3 kali, tapi 3 kalinya dari siang, sore, malam, paginya juga. Nah, jadi makannya itu harus teratur dari pagi jam berapa? Misalnya setiap makan paginya adalah jam 2 sampai jam 8, jam 3 jam 8 itu adalah makan pagi. Siangnya jam 12 sampai jam 1, jam 12 sampai jam 1 itu adalah makan siangnya. Dan makan malamnya dari jam 5 sampai jam 7 malam. Jam segitu adalah waktu makan malam. Tidak boleh waktunya mepet-mepet. Dia memang 3 kali sehari, tapi waktunya mepet itu yang nggak bagus untuk anak-anaknya. Ya. Kemudian suplementasi nutrisi sesuai dengan kebutuhan anak, ya. Itu juga nutrisi seperti buah-buahan segala macam itu untuk sesuai dengan kebutuhannya, ya. Untuk evaluasi, apa sih yang diharapkan dari ini adalah mengukur tinggi badan anak secara teratur, ya. Itu kalau anak sudah dinyatakan stunting, tinggi badannya harus diukur terus secara teratur. Ada nggak penambahan tinggi badan setiap setelah kita intervensi? Kalau belum ada penambahan, berarti kita harus tambah lagi asupan nutrisinya supaya terjadi penambahan. Ya, kalau anak ini cepat ditangani, otomatis stuntingnya bisa teratasi. Ya, menilai pengetahuan orang tua tentang nutrisi yang tepat untuk anak itu juga dilihat. Ya, kita lihat dulu pengetahuan orang tuanya tentang nutrisi selama ini kayak gimana. Kalau nggak sesuai, berarti kita arahkan yang seperti apa yang nutrisi yang tepat untuk anak itu. Ya, kemudian mengurangi frekuensi penyakit infeksi pada anak. Ya, jadi kalau penyakit infeksi pernapasan pada anak, ya seperti apa? Yang sanitasinya harus terjaga, ya ventilasi udaranya harus ini anaknya resiko infeksinya akan berkurang. Oke, itu saja materi itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang diajarkan tadi? Oke, apa? Stunting adalah kondisi anak yang memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Yang utamanya yaitu nutrisinya kurang, adanya infeksi penyakit, gejala awalnya tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia. Yang kedua, nafsu makan berkurang. Yang ketiga, lelah dan kurang energi. Oke. Berarti pada nyimak ya tadi ya? Oke, kalau pada nyimak, kalian ada tugas, ya. Tugasnya ini kalian nanti kalian kumpulkan ke media ibu boleh, kalian kirimkan ke email ibu boleh tugasnya. Dan tugasnya adalah kalian cari 10 anak di rumah kalian, dan kalian ukur tinggi badannya sesuai tidak dengan ukuran anak usia anak itu. Ya, 10 anak ya. Anaknya kalian buat misalnya anak A berapa tinggi badannya. Kalau tinggi badannya berapa sesuai atau tidak. Itu semuanya dikumpulkan ke ibu. Ya, dikasih waktu 3 hari bisa? Bisa. Ya, 3 hari tugas itu kumpulkan ke media ibu boleh, kirimkan via email boleh, via WA juga boleh. Ya, oke? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kerjaan kita hari ini selesai. Semoga ini memberikan bermanfaat untuk kalian. Itu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat yang saya buat tentang keperawatan anak sehat dan sakit yang berjudul dengan asuhan keperawatan anak dengan stunting. Semoga video ini bermanfaat.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.